Dari tiga paparan tiga calon presiden ini, Bung Anies ini memang secara skematik dong, punya rencana induk. Jadi intinya itu di dalam menjabarkan tiga tema ini terintegrasi. Ya, bahwa kan tawaran Pak Bung Anies yang paling fundamental itu adalah kita harus kembali menjadi pemain global. Nah itu ya, punya itu peran strategis. Ya, jadi bukan follower. Bukan follower. Iya, jadi kalau tema yang intinya kan ada tiga tema ya, geopolitik, hubungan internasional, dan pertahanan, walaupun ada juga globalisasi. Nah, dari awal sebelum dimulai saya berharap ini tiga capres ataupun salah satu atau apa mampu memberikan tawaran yang bukan sekedar bereaksi, tapi skematik. Nah, itu yang saya lihat dari tiga paparan tiga calon presiden ini. Bung Anies ini memang secara skematik dong, punya rencana induk. Jadi intinya itu di dalam menjabarkan tiga tema ini terintegrasi. Dan yang menarik, kebijakan luar negeri, pertahanan, dan geopolitik ya, itu secara melalui paparannya menjadi terintegrasi gitu. Dan itu yang membuat, yang poinnya kemudian adalah sebagai calon presiden dia punya skema. Apa kata kunci yang paling bisa menjelaskan skema atau integrator tadi? Iya, bahwa kan tawaran Pak Bung Anies yang paling fundamental itu adalah kita harus kembali menjadi pemain global. Nah itu ya, punya itu kata peran strategis. Ya, jadi bukan follower. Bukan follower. Nah berarti kan harus ya. Berarti itu kan nggak bisa sekedar reaktif tapi responsif. Nah di dalam konteks ini Pak Anies melihat dia punya strategi global dan dia paham ada strategi global yang dia nggak perlu pertegas adanya polarisasi, tapi kelihatan bahwa dengan waktu menyebut ini buat saya surprise. Pertama merujuk ke konferensi Asia Afrika Bandung 55. Berarti itu memang poin yang penting, dia beliau namanya Pak Anies cukup memahami, menghayati jiwa dari KA Bandung 55 itu intinya bukan pro Barat atau pro Blok Timur waktu itu ya, tapi sebagai South-South Alliance, persekutuan negara-negara selatan yang waktu itu baru merdeka atau sedang berjuang merdeka, itu menjadi kekuatan ketiga, menjadi third force, jadi kutub ketiga di antara polarisasi tanpa harus menyinggung polarisasi antara Barat dan Timur yang memang sudah menandai perang dingin. Nah ini kelihatannya mencoba mau katakan sekarang harus menjawab tantangan global sekarang, dan jiwa AA Bandung itu harus menjadi pedoman di dalam menjalin kerjasama negara berkembang. Dan itu masih relevan ya. Kalau kita lihat misalnya perang dingin sekarang antara Amerika dan Tiongkok. Karena Bung Anies sendiri memakai kata kunci itu revitalisasi. Jadi dia kan mengatakan jangan hanya bereaksi, tapi merespon. Nah berarti kan yang paling penting di sini adalah menggalang kerjasama negara berkembang, dan ini kata kunci Pak Anies tadi. Kita harus punya bargaining position. Jadi South Alliance ini, persekutuan antar negara selatan yang notabene negara berkembang, itu harus membuat punya daya tawar yang tinggi kepada negara berkembang. Sebenarnya kan sederhana kan, jawaban dari itu karena dari kapasitas personal kan, sederhananya. Saya membayangkan Ganjar tidak akan mampu bicara bahwa Indonesia harus menjadi pemimpin karena DNA dia bukan di situ. Prabowo mungkin dia bisa menjadi pemain global, tapi sudah terlalu tua, sudah terlalu orang yang butuh lebih banyak istirahat, dan perspektifnya tidak seluas Anies gitu. Mungkin persoalannya bukan sekedar personal aja, Bung Refli, tapi ini soal kebetulan aja dia lebih muda, tapi intinya dia punya konsep
yang menjawab tantangan dan kebutuhan. Gitu. Ya, tapi saya membayangkan kalau dia misalnya tidak memiliki kapasitas personal, nggak keluar konsep itu. Atau dia mungkin sekedar kemampuan intelektual tiga-tiganya punya lah. Iya. Cuman persoalannya kan Pak Anies bisa menjabarkan itu menjadi rencana induk. Oke. Nah, kalau ya jadi nggak bicara level program atau proyek. Nah, Iya. ini menjadi menarik ketika selama ini dari dulu sampai sekarang seringkali proyek itu kan mendahului program. Iya. Nah, ini dimulai dengan skema berarti bicara rencana induk. Oke. Nah, mudah-mudahan saja kalau memang itu menjadi presiden elect terpilih itu konsisten nanti dijabarkan karena kalau udah skemanya benar, strategi dan teknis operasionalnya biasanya juga benar. Ada yang menarik tadi, sebagai incumbent Menteri Pertahanan, ya, Prabowo tidak bisa menunjukkan satu pun achievement dia. Ketika dikritik masalah alutsista, masalah ini, dia malah lempar ke DPR, lempar ke Menteri Keuangan, tapi tidak bisa menunjukkan achievement. Saya kasih contoh kecil misalnya. Rizal Ramli almarhum pernah mengatakan bahwa Prabowo menghemat anggaran sekian dari kebocoran. Tapi saya membayangkan mungkin bocornya kurang dari 30% ke 10% misalnya kebocoran. Tapi kalau kebocoran itu kemudian jatuh ke aliansi yang disinggung Anies tadi, mungkin dia nggak berani mengatakan itu sebagai achievement. Ya, itu sebetulnya bisa dihindari kalau starting point-nya benar. Nah, masalahnya Pak Prabowo juga mengulang hal-hal yang justru dilakukan sebelumnya. Jadi tidak didahului dengan mengenali apa tren global yang sedang berlangsung di luar yang kemudian berdampak ke dalam negeri. Otomatis buta tentang pola ancaman yang sesungguhnya real. Nah, Pak Anies kan tadi menjawab bahwa emang intinya bukan di symmetric war atau perang militer, tapi near militer. Bicara cyber, narkoba, human trafficking, berarti kan itu yang ancaman. Ya, jadi jabaran kenaikan anggaran yang dimaksud Pak Anies bahkan setuju yang 1% atau 2% dalam konteks yang near militer tadi karena dia jelas clear pola ancamannya gitu. Nah, sementara di dalam Pak Prabowo itu masih terjebak kepada alutsista sebagai dasar awalnya. Alutsista itu kan jabaran dari pola ancaman, strategi pertahanan dan sarana pendukung. Nah, alutsista kan sarana pendukung. Nah, yang terjadi sekarang broker itu mendikte atau seakan-akan dia yang user, bukan TNI gitu kan. Nah, ini yang kemudian kelihatannya cuma ganti server domain tetap. Ada persoalan memang ya, mungkin pendekatan. Pak Prabowo karena latar belakang militer, kemudian juga ada kepentingan bisnis alutsista militer, selalu melihat pertahanan dari pendekatan itu, dua itu, militerisme dan alutsista. Anies mencoba bahwa tidak begitu saja gelanggang itu jauh bisa lebih luas, sehingga perlu melibatkan sebanyak mungkin stakeholder kan, seperti misalnya cybercrime, kemudian cyber perangan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini kan kelihatan bahwa terkesan Prabowo nggak update, pendekatannya masih old gitu. Iya, dan itu persoalannya bukan karena dia background militer. Dulu Eisenhower, Jenderal de Gaulle itu juga tentara, Fidel Ramos. Tapi begitu dia presiden atau memproyeksikan diri sebagai presiden, dia adalah pemimpin sipil. Jadi harus imajinatif, harus bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh anak buah atau umum, kebanyakan orang. Nah, itulah leadership kan, bisa melihat sisi yang nggak bisa dibaca, yang nggak terbaca orang pada umumnya. Jadi kesalahan Prabowo itu adalah ketika dia berdebat, dia itu bukan sebagai capres, sebagai Menteri Pertahanan yang diserang dua orang ini, sehingga dia tidak bisa lepas dari kotak bahwa dia Menteri Pertahanan. Nah, yang saya sayangkan kemudian, oke lah kalau itu kan bagian dari yang kemudian menjadi fokus perseteruan Anies dengan Prabowo. Tapi Ganjar pun malah ikut irama itu, jadi akhirnya malah kedua ini bicara hal yang sektoral seperti cyber. Pak Ganjar kan menyebut duta besar cyber. Itu kan jadi cyber yang sebenarnya jabaran dari strategi global negara-negara luar, itu yang harus dibaca dan direspon. Nah, cyber memang salah satu varian yang dijadikan senjata non konvensional kan? Itu yang harus tapi Pak Ganjar itu meresponnya sebagai program. Jadi kita harus bikin duta besar itu. Ya nggak salah, tapi itu kan sektoral. Padahal cyber itu jabaran adanya strategi global gaya baru, itu harus dibaca dan direspon. Jadi kalau misalnya kita bicara ya, debat ini adalah seharusnya kan debat capres, debat paradigma kan? Paradigma. Jadi paradigma pertahanan
Prabowo ini, paradigma Anies ini, paradigma ini, diplomasi internasional ini. Anda bisa nggak mengkaji, bukan mengkaji, menemukan paradigma itu di masing-masing itu di bidang ini? Jadi misalnya kalau kita bicara pertahanan, Anda bisa menemukan nggak paradigma Prabowo apa, Anies apa, Ganjar apa? Atau kalau tidak menemukan juga nggak apa-apa? Nah, satu-satu ya. Ya, Kalau satu-satu. secara singkat Pak Anies, Ya. kan tekanannya adalah kita harus kembali jadi pemain global. Jadi dengan rujukan pernah di era Soekarno, Soeharto yang diperhitungkan dunia internasional. Artinya apa? Kita tahu betul apa strategi global luar dan kita sendiri harus punya kan gitu. Nah itu udah dijabarkan dari uraian tadi. Nah Pak Ganjar kelihatan bicara seperti aktivis LSM. Jadi bicara pada level program ke proyek. Oke. Nah itu mungkin nanti ada yang relevan. Tapi kan masalahnya you punya skema apa? Apalagi Bung Karno ini yang mengusung Ganjar melalui PDIP itu kan, dan Pak Anies yang justru bisa menghayati pikiran ketika bicara KA Bandung misalnya. Artinya strategis itu. Nah yang Pak Prabowo itu tadi problemnya terperangkap kepada antara program dan teknis operasional. Nah persoalannya adalah ketika karena nggak ada skema yang menjadi dasar Pak Prabowo, pertahanan itu dilihat sebagai perspektif ekonomi. Tadi Bung Refli perhatikan ya, itu bicara anggaran, ini apa segala macam. Ya itu pada akhirnya nanti akan bicara anggaran, semua juga begitu. Tapi kan ada tuntunan skema jadi strategi jadi apa namanya, dari program jadi project. Jadi semuanya baru terintegrasi. Kalau sekarang ini kan perilaku di birokrasi apa di proyek mendahului program. Jadi seolah-olah Prabowo itu mengatakan bahwa yang namanya pertahanan itu hanya kerjaan Menteri Pertahanan. Iya. Jadi dia terjebak di situ dan dia tidak tahu bahwa dia itu capres. Iya. Yang ketika mendesain pertahanan kita bicara tentang pertahanan yang sifatnya tanah air ini bukan satu aspek yang membawahi TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara saja. Ya itu Pak Prabowo intinya ya sebagai pendekatan melihat tata pertahanan itu symmetric war, perang militer. Sementara Pak Anies dan juga saya kira banyak elemen-elemen sipil sudah melihat ancaman ke depan ini kan selain skema penjajahan gaya baru, otomatis mereka pakai perang gaya baru juga. Dan itu sifatnya near militer. Itu dan kalau kita bicara asymmetric war ini kan sebenarnya tidak ketinggalan juga TNI. Gatot Nurmantio berkali-kali mengatakan itu kan dalam setiap kesempatan. Ini bukan hanya soal di tentara, di Unhan saya kan perhatikan banyak beberapa mahasiswa saya juga. Itu asymmetric war itu tetap dilihat dalam cara pandang symmetric war, cuman kayak perang gerilya gitu. Kadang dia kayak Taliban. Itu tetap guerrilla warfare. Ini bicara near militer. Itu bagaimana undang-undang berubah dari pro rakyat tiba-tiba jadi pro konglomerasi global dan lokal tanpa ada peluru meletus satupun. Nah itu ada pola dan sistem yang dibangun yang tiba-tiba di komisi DPR bisa lolos. Termasuk misalnya Minerba gitu kan. Yang tiba-tiba kalau Minerbanya benar, tapi begitu ditunda-tunda hanya untuk melindungi privilege 3 perusahaan korporasi global, akhirnya dibikin permen bisa lumpuhkan undang-undang yang harusnya tenggat sudah dijalankan misalnya gitu. Kalau misalnya fair ya, kalau Anda menilai pakai poin berapa poin masing-masing kandidat ini? Ya tadi saya sudah di akhir closing para panelis. Tadi disiarkan di RH Channel juga, tapi ini di channel yang berbeda. Betul. Ya jadi 90 untuk Pak Anies. Walaupun ada juga yang lebih dari itu, tapi anggap aja yang proporsional. Pak Ganjar 75 dan Pak Prabowo 65. Kenapa jauh sekali perbedaan angka itu? 90 ke 75 itu tadi, karena kalau di dalam satu ini anggap aja saya juri kan gitu. Jadi berarti ABC nih. Anies A, ibaratnya juri. BC. Ini kan komponennya salah satunya penguasaan materi jelas. Tapi kan ada hal lain yang termasuk dalam bangun argumentasi, yang lebih penting juga menghayati isu yang dilontarkan bahwa ini dalam rangka kampanye atau ya kayak Pak Anies yang saya perhatikan, yang makanya saya sering sebut tadi secara psikologis yang menjadi dia unggul, unspoken message-nya, pesan nggak terucap, tidak tersurat, bahwa
dia punya skema, itu punya sehingga skema itu memunculkan gesture ya. Iya, ada visi, ada strategi, ada operasional, ini tergambar semua dan terintegrasi antara aspek iptek, industri, pertahanan itu sendiri jadi terintegrasi di dalam topik-topik tadi melalui cara pikir Anies. Nah itu yang membuat tadi saya bilang 90, walaupun tadi ada juga yang 95 apa ya nggak apa-apa. Oke, saya membayangkan ya, Prabowo Subianto di kandangnya sendiri bisa keok begini, bahkan sama Ganjar pun keok. Padahal kan ini kan kandang dia, pertahanan, keamanan kan. Kalau isu yang lain gimana? Tambah keok pada debat terakhir nanti. Iya, ini berita pikiran dari event tadi ya jelas bahwa memang Pak Prabowo bukan hanya nggak update, tapi masih dengan pakem pola pikir lama dari dalam menjabarkan bukan hanya strategi, tapi visi pertahanan. Bahwa sekarang itu ancaman-ancaman yang sifatnya tidak melalui sarana militer itu harus dibaca dan direspon oleh Kementerian Pertahanan. Itu yang saya kira penting dan itu yang membuat terintegrasi antara luar negeri, geopolitik dan apa namanya tadi globalisasi dan pertahanan itu adalah kata kunci Pak Anies itu yang menarik. Presiden ke depan itu harus jadi panglima diplomasi. Nah itu berarti kan dia nanti mengatakan itu nanti semua presiden yang akan memberi. Selama ini didelegasikan. Selama ini tuh kemudian luar negeri malah sering kayak PR-ing strategi. Nah ini diplomasi berarti dijabarkan oleh Pak Anies sebagai strategi perang itu di meja perundingan. Oke, saya membayangkan ya, Anies bisa jadi salah satu global leader ya. Kalau dengan visinya seperti ini, dengan kemampuannya, performance-nya gitu-gitu. Menurut Anda gimana? Bahan-bahan mentahnya sudah ada semua di dia. Jadi sekadar tantangan berikutnya ini adalah kalau terpilih, justru bagaimana itu selain konsisten itu juga terjabar bukan hanya pada diri kecakapan pribadi, tapi menjadi sistem. Menjadi sistem dan pada akhirnya menjadi satu hal yang bersenyawa antara skema strategi dan pengaktorannya juga harus sering menjadi bukan skemanya bagus, strateginya bagus, tapi 6 center pengaktorannya terus pengaktorannya juga nyambung bukan miscasting kayak ibarat film sutradara yang benar temanya bagus tapi bintangnya jadi malah menggugurkan skema gitu. Nah itu yang mungkin hal-hal yang perlu diantisipasi kalau menjadi presiden elek. Terakhir, menurut Anda, saya tidak mengatakan berapa persen pengaruh, seberapa besar pengaruh. Tapi saya balik pertanyaan, apa menurut Anda yang paling bisa mempengaruhi dari debat malam ini terhadap pemilih? Apa yang paling bisa mempengaruhi? Kalau fix voters, yang artinya fix supporters, itu nggak bisa dirubah-rubah. Mau Ganjar, Prabowo, Anies. Tapi kan bicara debat ini yang harus direbut itu kan undecided voters. Dari awal waktu itu survei Kompas yang relatif menurut saya cukup. 20%. Nah, itu 20 malah sempat di atas itu. Kalau misalnya 27 atau 28. Tapi kan terus berkurang sekarang sekitar 10. Nah itu yang akan menentukan Dan biasanya undecided voter itu orang-orang terdidik, sadar politik, tapi tetap dalam konteks sebagai orang awam dan pada akhirnya yang bicara itu keputusan intuitifnya di saat TPS. Nah itu yang saya kira walaupun sekarang ada kecenderungan masih di level urutan ketiga ya, tapi bukan tidak mungkin namanya juga politik. Bahwa kadang-kadang hal-hal yang mustahil bisa jadi tapi kenyataan. Saya koreksi, beberapa survei memang ketiga, tapi survei CSIS, Kompas itu sudah kedua, bahkan angkanya jauh. Sekarang antara Ganjar sama Anies ya. Ya itu memang ada susul menyusul dan tetap kalau saya lihat yang memang tetap leading ini kan Prabowo. Tapi memang kalau bicara untuk target yang dia dan para pendukungnya inginkan itu kan satu putaran itu memang tetap mendebarkan itu 47% itu. Tapi begini, ada satu hal yang menurut saya paradoks ya. Dan mudah-mudahan penjelasannya tidak sederhana. Ini Prabowo ini nggak pernah kampanye.
ya kan? Kemudian performanya buruk sekali di dalam debat, ya kan? Lalu faktor apa yang membuat dia kemudian nomor 1? Bahkan ketika belum ada Gibran sekalipun. Psikologis kadang-kadang di dalam konteks ini nggak hanya political platform, tapi juga kadang-kadang hal aspek psikologis. Bagaimanapun Pak Prabowo ini bahkan kalau dihitung dari duet Mega itu kan 2009, 2014, 2019, dan ini berarti bukan 3 kali malah 4 kali. Jadi psikologi itu dengan catatan kalau tidak ada blunder apa-apa, memang ada unsur wah kayaknya ini banget. Jadi ada unsur ya udahlah kali ini misalnya begitu. Nah, ada hal gitu psikologis, tapi itu kan nggak selalu menentukan banget. Tapi itu jelas faktor itu. Terus approval rating Pak Jokowi yang 76% itu, memang bukan hanya diyakini oleh Prabowo bisa melalui Gibran itu, tapi juga bagaimanapun ini kan menjadi hal yang tersirat di sini antara mau perubahan atau kesinambungan. Nah ini dalam konteks tertentu sampai beberapa tangan ini memang agak menguntungkan Prabowo untuk aspek itu. Nah jadi memang di sisa terakhir ini dalam bicara strategi campaign Anies ya berarti harus membuktikan perubahan itu betul-betul bukan satu yang mengkhawatirkan, tapi memang untuk memang satu urgensi untuk kalau perubahan. Saya baca survei survei terakhir lah, kan ada kecenderungan bahwa Ganjar declining terus menurun. Anies naik walaupun tidak naiknya tidak spektakuler. Tapi Prabowo juga declining walaupun decline-nya tidak broad gitu. Betul. Nah, menurut Anda pasti ya kira-kira 2 putaran itu ya? Untuk sementara ini kalau nggak ada hal yang luar biasa itu memang satu hal yang niscaya. Nah itu saya kira yang tinggal memang yang paling eagerly untuk harapkan satu putaran kan Pak Prabowo yang saya tangkap. Nah itu yang memang buat Prabowo akan menghadapi dinamika yang sulit ditebak gitu kalau masuk ke putaran kedua. Terlepas nanti siapa yang umpamanya entah Anies atau Ganjar yang tereliminasi, tapi itu membuat posisi yang tadinya dihitung prospektif ini bisa menjadi mengkhawatirkan. Gitu. Tadi waktu di bawah televisinya apa? Nontonnya, TV-nya apa? TV-nya dari ini Freedom. Oh bukan TV nonton tadi. Oh saya nggak perhatikan. Oh nggak perhatikan. Di sini tadi Kompas TV live. Saya nggak tahu apakah apakah Kompas TV ininya saja yang internetnya tapi Kompas TV tadi .com Kompas TV doang. Itu 2 kali ketika Anies menyampaikan sesuatu tiba-tiba dipotong dengan iklan. Luar biasa. Kok bisa begitu? 2 kali dan jadi heboh. Pertama ketika Anies opening statement. Yang kedua ketika Anies ngomong pada putaran berikutnya setelah opening statement. 2 kali berturut-turut. Kita tidak tahu apakah ada potongan lain karena kita ganti TV akhirnya, ganti narasi. Nah itu kok bisa begitu? Sebenarnya kalau saya perhatikan dari awal Kompas.tv memang apalagi dengan adanya bergandengan dengan itu kan soal Gibran, soal MK dan memang positioning politik keredaksian Kompas TV itu memang block ke Ganjar. Jadi walaupun dalam konteks itu temanya bukan pada soal pemilunya, tapi pada soal dinasti politik. Tapi dengan melihat perkembangan yang itu, termasuk dalam perkembangan juga belakangan kan mulai objektifnya, termasuk undecided voters, kan dari Kompas itu sempat 28% sekarang. Artinya udah mulai geser ke tengah. Nah, cuman kelihatannya kalau antara misalnya dia melihat Ganjar ini cenderung declining, pilihannya kan dalam lebih ke preferensinya ke Prabowo atau ke Anies. Nah itu kelihatannya dalam tingkat tertentu kan sekarang udah mulai buka lebih membuka kemungkinan yang terjadi Prabowo misalnya bisa menjadi ini. Tapi kelihatannya memang di bawah sadarnya itu kelihatannya tidak ke Anies. Iya. Jadi lucu menurut saya kan sangat tidak etis. Orang nonton tiba-tiba walaupun cuma berapa detik itu iklannya. Di Cibubur kan rumah saya kawasan sana. Kalau minggu kemarin saya ke Gramedia lihat-lihat buku baru lagi. Itu ada
pas mau masang ada bukunya Ganjar, tapi penulisnya saya nggak lihat itu. Itu tiba-tiba sama staffnya itu kayak ada perintah untuk di ini kelihatannya tuh kayak jangan gini lah ya. Jadi ada kesan bagaimanapun Gramedia kan juga dalam satu asap ya. Iya. Nah itu kok Anda terlalu sopan ya. Karena kita kadang-kadang susah juga ngomong-ngomong yang frankly speaking soal-soal seperti ini kan. Tapi tiba-tiba kenapa harus ini? Why not itu biasa aja mestinya kan ya Ganjar ada. Kalau benar ada, kalau Prabowo memang nggak ada kemarin. Tapi kenapa harus ada ini kayak diturunkan? Iya, oke. Anda kan mengajar di Unhan ya? Saya dosen berkala di Lemhanas sama Sesko. Sesko, tapi di Unhan nggak? Di Unhan nggak. Unhan itu universitas apa tadi? Itu kan dulu Pak SBY itu yang. Iya, tapi maksudnya di bawah Kemhan. Iya. Saya tadi mencatat berapa dosen dari Unhan yang panelisnya yang 11 itu. Oh gitu, ya, yang tadi sebelah. Iya, Hikmahanto, kemudian macam-macam. Tadi ada beberapa dosen Unhan. Saya mengatakan, loh, ini dosen dari universitas yang betul-betul dibangun oleh Kemhan gitu ya. Iya. Ada rasa tidak fairnya juga. Tetapi oke lah. Closing statement, Mas Hendrajit. Iya, topik ini sebetulnya saya sangat senang dengan ada ini. Dan cukup hidup, dan ini penting sebetulnya bukan hanya kepada para elit ya, tapi kepada masyarakat juga, bahwa kebijakan luar negeri itu bukan hal yang elitis, itu nanti berkaitan juga dengan aspek dampak ke nasional, ke lokal juga, apalagi di dalam perkembangan ke depan, hal-hal konflik global, pergeseran apa yang terjadi di global yang sekarang dari tadinya neoliberal mendominasi belakangan state, peran negara mulai diperhitungkan lagi segala macam itu masyarakat awam atau tapi terdidik itu saya kira tetap harus memahami itu, karena makanya saya poin penting dari Anies juga yang menarik bahwa ke depan itu di dalam proses pengambilan keputusan ke luar negeri pertahanan apa itu harus melibatkan elemen masyarakat, berarti kan civil society, dan itu saya kira aspek penting. Selama ini justru seakan-akan dianggap urusan Kemlu, urusan Kemhan aja. Ke depan ini saya kira memang terlalu penting masalah dua itu, luar negeri dan pertahanan, kalau hanya ditangani oleh para menteri dan aparat-aparat kementerian. Iya, saudara sekalian, itu tadi dengan Hendrajit ya. Kita tadi panjang, tapi mudah-mudahan ya, kalau dilihat komentarnya, naga-naganya berharap juga Anies yang jadi presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.